Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nazawa Zulfia Putri Susanto, kelas 12 OTKP 2 ingin menjelaskan tentang riba. Berikut penjelasannya, selamat menonton. Riba adalah sebuah konsep yang memiliki signifikansi yang besar dalam Islam dan ekonomi syariah. Ini merupakan salah satu aspek yang harus dipahami dengan baik oleh umat muslim, karena memiliki implikasi besar dalam kehidupan ekonomi dan finansial. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas secara komprehensif tentang apa itu riba, dasar hukumnya dalam Islam, dan keutamaan menghindari riba dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian riba menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014. Riba adalah tindakan yang memastikan peningkatan pendapatan secara tidak sah atau batil. Hal ini terjadi misalnya dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak memiliki samaan dalam kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau fadl, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mengharuskan nasabah penerima fasilitas untuk mengembalikan dana yang diterima melebihi jumlah pokok pinjaman secara berlalunya waktu atau nasiah. Hukum riba dalam Islam. Riba dinyatakan sebagai sesuatu yang dilarang secara tegas. Al-Quran secara jelas mengharamkan praktik riba. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 130, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Quran surat Ali Imran surah ketiga ayat 130. Dalam ayat ini Allah menjelaskan lebih detail bagaimana riba merupakan perbuatan yang sangat dikutuk oleh Allah dan menganjurkan setiap umat muslim untuk meninggalkan riba dan mulai menerapkan jual beli yang telah dihalalkan oleh Allah. Cara menghindari riba ada dua. Yang pertama, menghindari riba dalam transaksi jual beli. Untuk menghindari riba dalam transaksi jual beli, penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang jelas dan adil. Harga dan syarat-syarat pembayaran harus jelas dan tidak boleh ada unsur riba dalam bentuk apapun. Transparansi dan integritas dalam transaksi jual beli sangat penting dalam Islam. Yang nomor dua, menghindari riba dalam transaksi pinjaman. Untuk menghindari riba dalam transaksi pinjaman, tiap individu dapat mencari alternatif yang halal ketika membutuhkan dana tambahan. Banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan solusi pinjaman yang bebas dari riba. Selain itu, menjaga kedisiplinan keuangan pribadi dan menghindari utang yang tidak perlu juga merupakan langkah penting loh. Yang terakhir ada dampak riba pada kehidupan kita. Riba memiliki dampak yang negatif yang harus kita jauhi. Dampak ini mencakup ruang lingkup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama, dampak riba pada individu. Praktik riba dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada individu. Dengan membayar bunga tambahan, individu dapat terjerat dalam siklus utang yang sulit untuk diatasi. Ini dapat menyebabkan stres keuangan, ketidakstabilan ekonomi, dan bahkan kemiskinan. Yang kedua, ada dampak riba pada masyarakat. Dampak riba tidak hanya dirasakan oleh individu tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Praktik riba dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang lebih luas. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengakibatkan ketidakadilan sosial. Kesimpulannya, pemahaman tentang riba dalam Islam adalah penting untuk menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai agama. Riba diharamkan dalam Al-Quran dan diakui oleh ulama-ulama Islam melalui ijma'. Itu dia materi riba. Ternyata riba itu akibatnya sangat besar bagi kehidupan kita ya. Maka dari itu, untuk menghindari riba, individu harus mengambil tindakan yang bijak dalam transaksi jual beli sekaligus pinjaman. Dengan mematuhi hukum Islam tentang riba, kita dapat memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang kita lakukan tetap diridhoi oleh Allah dan dijauhkan dari kemaksiatan. Terima kasih sudah menonton video
video dubbing saya kali ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.